Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmawati dari BPTD Kelas 3 Kalimantan Utara. Di sini saya akan berbagi video mengenai analisis core isu menggunakan metode Fishbone dan gagasan kreatif penanganannya. Analisis Fishbone ini menggambarkan penyebab utama dari isu kurangnya penguasaan terhadap teknologi digital di lingkungan ASN. Pertama, dari sisi manusia. Permasalahan muncul karena tidak semua ASN memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi. Selain itu, motivasi untuk belajar mandiri terkait IT masih rendah. Pelatihan berbasis praktikum juga minim, serta belum adanya sistem mentoring antara ASN yang sudah mahir dengan yang belum. Yang kedua, dari sisi mesin. Fasilitas perangkat digital masih terbatas. Tidak semua komputer atau laptop mendukung software khusus seperti GIS atau AutoCAD. Bahkan, ada yang belum terinstall aplikasi kerja yang dibutuhkan. Kondisi ini jelas menghambat kinerja ASN dalam memanfaatkan teknologi. Yang ketiga yaitu aspek metode, yaitu pola kerja yang masih cenderung manual. Digitalisasi belum sepenuhnya diterapkan, sehingga efisiensi kerja terhambat. Kemudian, minimnya pelatihan terkait software aplikasi berbasis praktik yang menyeluruh dan tidak adanya mentoring dari ASN yang mahir kepada yang belum mahir disebabkan oleh minimnya motivasi ASN untuk belajar secara mandiri terkait akti kepada yang mahir. Selanjutnya, pada aspek lingkungan. Budaya kerja ASN masih terbiasa dengan cara lama. Lingkungan organisasi pun cenderung pasif, sehingga tidak terbentuk iklim saling berbagi pengetahuan dalam penggunaan teknologi. Kemudian dari sisi material atau bahan. Modul pelatihan yang tersedia masih terbatas. Hal ini disebabkan karena ASN tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar terkait IT. Padahal, modul pelatihan jika mau mencari pasti tersedia. Kemudian, tutorial praktis tidak banyak, dan sumber belajar lain kurang variatif. Terakhir yaitu pada aspek measurement atau kontrol. Pengukuran kinerja ASN belum menyentuh aspek digitalisasi. Evaluasi lebih banyak berfokus pada output pekerjaan, tanpa melihat bagaimana proses digital dilakukan. Monitoring rutin juga belum diterapkan untuk mengukur sejauh mana ASN sudah menguasai teknologi. Jika dilihat dari secara keseluruhan, penyebab paling dominan berasal dari rendahnya motivasi ASN untuk belajar secara mandiri maupun mengajarkan kepada yang belum mahir terkait penggunaan teknologi, misalnya penggunaan aplikasi atau software. Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi dapat menyusun strategi perbaikan untuk meningkatkan motivasi belajar ASN terkait IT. Saya menyarankan gagasan kreatif untuk mengatasi akar penyebab dari core isu di atas. Misalnya, yang pertama, pelatihan yang menarik dan praktis, yaitu adakan pelatihan IT berbasis hands-on atau praktik langsung, bukan hanya teori. Kemudian, gunakan studi kasus nyata sesuai tugas ASN, misalnya digitalisasi perizinan transportasi. Yang ketiga yaitu, sediakan modul interaktif berbasis video atau e-learning agar mudah dipahami. Yang kedua yaitu sistem mentoring dan peer learning, yaitu dengan bentuk kelompok belajar digital, yang dimana ASN yang sudah mahir membimbing rekan lain. Kemudian, terapkan sistem buddy atau pendampingan agar ASN tidak merasa belajar sendirian. Serta, adakan forum sharing rutin mengenai tips penggunaan aplikasi digital. Yang ketiga yaitu pemberian insentif dan apresiasi, dengan memberikan penghargaan bagi ASN yang aktif mengikuti pelatihan atau berhasil membuat inovasi digital sederhana. Yang kedua yaitu kaitkan penguasaan IT dengan penilaian kinerja, promosi, atau penghargaan individu atau kelompok. Serta sediakan sertifikat kompetensi IT yang bisa menambah nilai profesional ASN. Yang keempat yaitu integrasi IT dalam pekerjaan sehari-hari, yaitu dengan menerapkan aplikasi digital dalam setiap proses kerja agar ASN terbiasa menggunakannya. Kemudian, lakukan pengurangan terhadap pekerjaan manual dan beralih ke sistem elektronik, serta mendorong ASN untuk menggunakan aplikasi pemerintah seperti e-office, e-performance, atau sistem transportasi digital. Yang kelima yaitu menciptakan lingkungan belajar positif, yaitu dengan contoh pimpinan memberikan teladan dengan aktif menggunakan teknologi digital. Kemudian, budayakan diskusi terbuka dan berbagi pengetahuan di unit kerja, serta sediakan waktu khusus untuk jam belajar digital di luar jam kerja utama.
Yang keenam yaitu pengukuran dan monitoring progres, yaitu dengan menetapkan indikator kinerja terkait penguasaan IT. Misalnya, jumlah aplikasi yang dikuasai atau sertifikasi yang diperoleh. Kemudian, lakukan evaluasi rutin untuk melihat perkembangan kemampuan ASN. Serta gunakan feedback untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai kebutuhan ASN. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novita Rahmawati, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan gambaran diri saya terkait manajemen ASN dan Smart ASN dalam mewujudkan Smart Governance. Sebagai petugas lalu lintas dan angkutan transportasi darat, saya berada di garis terdepan pelayanan publik. Tugas utama saya adalah melakukan pengawasan, pengendalian, serta pengelolaan transportasi darat agar aman, tertib, dan lancar, sekaligus mendukung pembangunan sektor perhubungan. Saya memiliki hak, diantaranya menerima gaji dan tunjangan, kesempatan mengembangkan kompetensi, serta perlindungan hukum dalam menjalankan tugas. Namun, lebih penting dari itu, ada kewajiban yang harus saya jalankan, yaitu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Saya juga berkewajiban menjunjung tinggi integritas, mencegah praktik KKN, menjaga kerahasiaan negara, serta menerapkan nilai dasar berakhlak dalam pekerjaan. Dalam konteks Smart ASN, saya berupaya untuk terus meningkatkan 4 pilar digital. Pertama, digital skill, yaitu menguasai teknologi seperti AutoCAD dan GIS dalam analisis transportasi. Kedua, digital culture, yaitu dengan membiasakan penggunaan teknologi dalam layanan publik, misalnya perizinan online. Ketiga, yaitu digital ethics, dengan menjaga etika penggunaan data serta menghindari penyalahgunaan informasi. Dan yang keempat, yaitu digital safety, dengan memastikan keamanan data transportasi dan melindungi sistem dari ancaman siber. Saya berharap dapat berkontribusi dalam Smart Governance. Caranya, dengan menyediakan data transportasi yang akurat untuk mendukung kebijakan, mendorong pelayanan digital yang mudah diakses masyarakat, serta menjadi agen perubahan di lingkungan kerja melalui budaya kerja digital. Hingga nanti memasuki masa purna bakti, saya berkomitmen untuk tetap konsisten meningkatkan profesionalisme, berbagi pengalaman kepada ASN muda, dan terus peduli terhadap keselamatan serta kemajuan transportasi nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga komitmen ini bisa menjadi langkah kecil menuju terwujudnya transportasi darat yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.